penyayang. Yang menjawab ada nggak kesadaran begitu? Ada nggak? Gimana? Bingung kan? Iya nggak? Saya mau bicarakan ini qiraah arti sebenarnya tancapkan pandangan Anda atas yang dibaca. Sehingga yang dibaca ini sama dengan ini dari Allah. Yang nanti kalau ini Anda menjawab, maka Anda dari pihak kedua berubah menjadi pihak ke satu. Jawabnya nanti mestinya dengan peringatan begini, Iqra anta bismi rabbika. Ana bismillahirrahmanirrahim. Ana dengan nama Allah pengasih lagi penyayang. Itu udah benar karena kata-kata ini pengasih penyayang ini belum berubah. Tapi sekarang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, gimana? Ya? Gimana? Ya? Yang menulis ini paham nggak? Sebutan pihak ke satu, pihak kedua karena sama berhadapan tidak perlu menyebut pihak. Sadar nggak mereka? Sadar nggak? Oh, saudara kalau mau jadi penterjemah, awas loh. Penterjemah apa? Menggambarkan cerita orang kepada orang lain. Harus pas atau tidak? Kalau nggak pas jadinya apa? Jadi begitu. Kenapa saya katakan inilah problem yang paling besar karena permulaan tidak karuan. Sehingga misalnya saya tanyakan lagi kepada saudara, sebelum ngaji dengan saya, saudara pernah mendengar nggak ada Quran itu ilmu? Pernah dengar nggak? Nah, kemudian yang baru-baru, ilmu itu saya tambahin Quran pilihan ilmu. Pernah dengar nggak? Kenapa? Ya? Nah, ya saudara menurut adanya saudara. Sedangkan saya mau menceritakan menurut adanya dari Allah kepada Nabi Muhammad supaya saudara tanggapi. Allah membawa satu pandangan. Nabi Muhammad pun dengan begitu membuang pandangan yang lama sehingga menjadi pandangan baru. Iqra anta bismi rabbika. Muhammad tancap pandangan ini, buang pandangan lama. Itu artinya. Coba tancap pandangan baru ini dengan pandangan lama. Bisa enggak? Enggak bisa itu tingkatnya. Enggak bisa. Itu dijawab enggak bisa. Kalaupun Muhammad membaca, itu pandangannya pandangan lama. Sekarang kita membaca, di dalam membaca itu ada satu pandangan enggak? Ada enggak? Nah, apa sama pandangan setelah saudara ikut ngaji ini dengan sebelumnya sama enggak? Bedanya di mana? Supaya saudara sadari mana? Sudah pakai ilmu, sudah pakai pilihan ilmu. Apa pilihan ilmu? Ya pilihan ilmu. Kau ditanya lagi. Nah, inilah hal-hal yang saya maksudkan tadi. Tancapkan pandangan Anda atas yang Anda baca. Yang dibaca ini satu pandangan. Saudara pun sebelum membaca ini punya pandangan. Kalau saudara pas sama, saudara bisa menjawab. Tapi kalau saudara menjawab tidak bisa, kenapa? Enggak bisa, enggak sama. Tapi paham enggak bahwa di dalam sebutan, di dalam bacaan itu ada pandangan. Paham enggak pandangan? Gimana pandangan saudara setelah ngaji dibanding dengan pandangan yang kemarin belum ngaji? Gimana? Saudara yang paling tahu, dah saya tanya sekarang.
Coba jelaskan. Bisa nggak? Saudara yang paling bisa menceritakan pandangan saudara yang lama gimana kira-kira? Masa nggak tahu pandangan yang lama? Dibedakan dengan yang baru. Oh ini lain. Ini lain. Lain bagaimana? Lain lah. Pokoknya lain dah. Lain gimana? Lain dah. Nggak bisa saya ceritakan. Nah, artinya nggak bisa ceritakan. Lain dah. Kalau ini diputar di televisi asyik nggak sebagai obrolan. Jadi begitulah. Pahamkan bahwa kalau dibaca, apalagi ini datang dari Allah ya, punyai satu pandangan. Sebelumnya manusia juga sudah punya pandangan dari siapa? Dari siapa? Dari nenek moyang aja. Nenek moyang dari mana? Dari setan aja lah. Coba saudara menancapkan pandangan atas yang dibaca, ini satu pandangan baru, sedangkan saudara masih pandangan nenek moyang. Jawabnya nggak bisa. Nggak bisa, nggak pas, lain. Ini pandangan lain, ini lain. Jelas? Nah, nggak bisa. Ada yang bilang lagi tidak boleh. Siapa yang larang? Timbul masalah lagi. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad sudah bisa, sudah ada pandangan tentang yang baru ini dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim, dia jawab. Dalam arti mahir. Sebutan pihak ke satu pihak kedua karena sama-sama mengerti, tidak perlu disebut, dibuang. Sah nggak? Sah, sama-sama tahu kok. Sah kalau mencederakan pengertian, kalau tidak mencederakan pengertian, tidak sah. Karena pihak kedua nggak menyebut anta bismi rabbika, saya juga bismi rabbi. Nggak saya sebut. Kenapa? Sama-sama tahu pihak satu pihak kedua, nggak bisa menyebut pihak satu pihak kedua. Dari mana tadi saya tanya? Dari mana? Sono. Yang sudah dibuang dalam pertanyaan. Saudara dari kemana? Dari mana? Mau kemana lagi? Saudara jawab, sono. Oh, saya paham. Saudara, kata-kata saya sudah dimahdhuf ya. Saudara dari mana ke mana? Semestinya saya dari sono ya. Ini enggak saya dari sono. Oh, saya paham. Saudara dari mana? Dari Udik. Ya. Kenapa saudara enggak bilang saya dari Udik? Kenapa? Kuno. Sekarang bahasa modern. Cukup dari Udik. Artinya saya dari Udik. Saya paham, kata saya saudara buang. Kalau saya tanya juga kepada saudara, dari mana? Saudara juga paham. Tapi tidak ngerti ya, paham tapi tidak ngerti. Kapan datang? Jam 9. Loh, kok saudara bisa jawab? Karena saya tidak menanya saudara sebagai pihak kedua, tetapi saudara membuang pihak kedua. Saya juga begitu membuang dari Udik. Saya bertanya dari mana? Saudara paham nggak pertanyaan saya? Apa yang saya maksud? Saudara dari mana? Kemudian saudara jawab dari Udik. Oh, saya juga paham bahwa Anda tidak menyebut saya dari Udik, dari Udik aja. Nah, jadi begitulah. Kita kembali. Apa yang saya minta pada masalah ini? Supaya saudara benar-benar menyadari antara yang dibaca dengan pandangannya.
Kalau saudara membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, sekarang saya tanya lagi kepada saudara membaca Bismillahirrahmanirrahim, coba yang lengkapnya coba jelaskan. Bacaan saja, jangan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim, coba lengkapnya itu yang saudara baca Bismillahirrahmanirrahim apa? Ya. Coba. Iya pasti ana Bismillahirrahmanirrahim kalau sudah paham. Kalau enggak paham, iya ismi kan nama, dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, itu kan udah biasa. Tapi apa ismi demikian? Apa Ar-Rahman demikian? Apa demikian? Nah inilah yang saya minta perhatian saudara. Kenapa setelah ngaji sedemikian berubah ini semua seolah-olah yang tidak pernah diperhitungkan dari semula. Kan sudah berkali-kali saya katakan, arti atau lengkapnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebagai jawaban pihak kedua yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pihak kesatu. Ya turunnya Bismillahirrahmanirrahim, ciptaan Allah untuk menjadi jawaban pihak kesatu. Dalam Iqra anta bismi rabbika, maka nanti ditulis jawabannya Bismillahirrahmanirrahim, artinya pihak kesatu. Yang berubah tidak disebut menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Lengkapnya jawaban ini Ana Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Loh, ini udah lain nih. Ini lain. Lain apa? Ya. Nah, yang lama? Yang lama? Dengan nama Allah. Boleh aja ini kita jajari sekarang. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dengan ismi nama Allah, ya nama, dengan nama Allah. Arti nama Allah apa? Ya? Ya Allah sendiri sudah nama. Ini ismi pakai nama lagi. Dengan nama Allah. Ya Allah sudah Allah, apalagi? Coba saya tanya. Ya? Paham nggak yang saya maksud? Bahwa Allah itu udah nama. Sekarang ismun sama dengan nama lagi. Dengan nama. Coba bagaimana? Tapi muradifnya di sini, kalau Allah sebutan untuk pencipta. Tapi kalau ismun itu banyak namanya. Bisa ilmu, bisa nama, bisa bermacam-macam lagi dah. Tapi satu kata aja saya katakan ini, bisa ilmu. Jadi kalau begitu bismillah dengan nama Allah benar. Ya memang ismun nama. Jadi bismillah dengan nama Allah, ya Allah. Ya Allah juga nama ya. Dengan nama ya Allah juga nama. Harus disebut begitu. Bismillah dengan nama ya ismun sama dengan nama. Allah juga nama. Dengan nama yaitu nama Allah. Coba bagaimana? Allah nama pencipta. Ismun nama. Coba sekarang saudara. Apa sih yang kita bicarakan? Sudah 1 jam ini lewat, belum menemui sasaran. Apa sih? Terjadi satu perubahan luar biasa. Satu perubahan luar biasa tidak diikuti dengan perubahan bahasa. Jadi kalau Iqra sama dengan ditujukan oleh Allah melalui malaikatnya, anta Muhammad. Iqra anta. Bismi Rabbika.
Kalau ismi nama Allah juga nama, sedangkan ismun bisa berarti ilmu. Iqra dengan ilmu Allah. Buang pandangan Anda, tapi pakai pandangan Allah. Apa sama pandangan Anda dengan pandangan Allah? Itu yang saya maksud. Iqra bismi rabbika. Nanti kata-kata ismun bisa nama, bisa ilmu. Jadi ismun nama, Allah nama. Kalut enggak? Ya, kalut tidak. Iya, kalau Allah nama person. Tapi kalau nama person tertentu. Tapi kalau ismun bukan nama person tertentu. Bisa nama apa saja. Misalnya ya nama burung begini begitu bisa saja. Tapi bisa juga ilmu. Ya, bagaimana kontras? Ya begitu menurut kamus. Kalau saudara bismillah dengan nama dan Allah juga nama, gimana? Harus dijelaskan dong. Dengan nama pencipta, ya supaya jelas ya. Allah pencipta. Kalau ismun nama, bismillah dengan nama pencipta. Gimana? Sudah kena sasaran? Ya? Sudah kena? Ar-Rahman juga kata pengganti dari Allah. Berfungsi sebagai isim fa'il. Ar-Rahman Allah yang berfungsi mengajar ilmu. Sekarang ditegaskan oleh hadis, ilmu Allah ini dua ya. Dalam bahasa yang diajukan adalah dua. Ilmu khair, ilmu syar. Kemudian diperingatkan perkataan lagi, Ar-Rahim juga kata pengganti nama. Sama dengan Ar-Rahim Allah yang memberi pemberi kepastian. Nah, maka dalam hadis disebutkan Ar-Rahim adalah qada. Ar-Rahman dalam hadis disebut qadruhu khairuhu wa syarruhu minallah. Kadar rancang bangun kehidupan khair, rancang bangun kehidupan syar. Kemarin saya katakan, menurut saya untuk ya tasbihnya supaya bisa dipahami khair dan syar, khair seperti segitiga ABC. Paham nggak semua? Paham semua ABC? Semua kan pernah belajar ilmu ukur. Pernah belajar ilmu ukur kan? Ya enggak? Sekarang kalau saya katakan ABC satu perumpamaan, ini namakan tasbih, memperumpakan khair yang dari Allah itu seperti bentuknya ABC. Syar dari Allah itu seperti bayangannya BDC. Coba. ABC lawan BDC. Jadi qadruhu khairuhu wa syarruhu minallah. Jadi bismillah sama dengan kalau kita pakai bismi sama dengan nama, bisa ismun itu nama, bisa ilmu. Makalah paling tepat dalam ayat ini nama atau ilmu? Sebenarnya kalau dipakat pasang begitu dengan ilmu Allah. Loh, kau pakai dengan ilmu Allah. Kalau dengan ilmu Allah itu, ilmu Allah, Anda. Apa pandangan ilmu Anda dengan Allah sama enggak? Sama enggak? Enggak. Nah, itulah perbedaan. Jadi dalam mutaradifatnya berbagai persamaan bentuk kata, bi kata sandang kita urai ya. Bi kata sandang. Iya, kata sandang artinya sandang itu apa sih bahasa Indonesia? Ya, kata sodok ya. Iya, bi kata sodok. Baris di depan menurut yang disodok oleh bi. Ya itu kasrah menjadi bismillah, bismillahi.
Jadi kata sandang, kata loh. Kalau kata sodok, ya selanjutnya terjadi menurut yang nyodok. Sehingga kata sodok ya. Arti kata sodok, baris di depannya mesti kasrah. Sehingga bismi sodokan dari. Nah, kita pakai bahasa itu aja dah. Kata sodok, bismi sama dengan sodokan dari biar lain aja kita nyarikan, yang penting mengerti. Ya, arti sodok apa sih? Didorong sehingga menurut arus itu. Jadi kata sodok sehingga ismi sodokan dari menjadi ismi Allahi, sandaran dari ismi menjadi bismillahi. Itu baru membicarakan baris. Dengan adabi, ismi, musikasrah. Sehingga buat barisnya 2, bismin, karena dia ini disandarkan kepada Allahi, dibuang 1 menjadi bismillahi. Maka saya bilang bismillahi ditentukan. Dalam membicara ini keterangan kalimat atau pokok kalimat? Ya? Ya. Dalam bahasa percakapan kan banyak dibuang. Misalnya saudara mau kemana? Sono. Yang saudara buang apa? Saya itu apa dalam kalimatnya? Pokok kalimat. Nah, sehingga dengan demikian pokok kalimatnya dibuang, yang disebut adalah keterangannya. Tapi sama dengan apa? Artinya nggak dipakai. Dipakai. Jadi mengurai itu menentukan masing-masing kalimat ya. Ya demikian sodokannya. Jadi sodokannya sodokan menjadi kasrah, menjadi bismillah, lahir keterangan kalimat. Nah, sekarang disodok lagi Ar-Rahmani ditentukan oleh hadis. Ini Ar-Rahmani sama dengan dalam ajarannya Allah qadruhu khairuhu wa syarruhu minallah, mengenai ajaran. Allah mengajarkan khair ya seperti ABC, syar BDC sebagai bayangannya. Jadi dengan sodokan yang ini disebut na'at man'ud ya. Kalau bismillahi mudafun ilaih. Tapi kalau dengan Allahi dengan Ar-Rahmani sama dengan na'at man'ud. Apa bahasa Indonesia yang pas seperti tadi sudah ketemu kita yang paling enak sodok ya. Mantap benar kata sodok. Ya enggak? Na'at man'ud kita ganti apa abi? Sebenarnya hampir sama juga sodok menyodok ya. Sama. Itu baru menentukan kalimatnya, maka kalimat kata sandang bismillahi ini adalah tempat penyandaran perkataan, maka Ar-Rahmani disandarkan kepada Allahi, sehingga artinya ditentukan. Ar-Rahimi sama dengan qada. Arti dengan qada artinya memperingatkan bahwa kita yang membaca ini kita makhluk. Ini dari Khalik. Khalik adalah pencipta, kita hamba. Menentukan siapa? Menentukan apa? Kulluhum bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pokok kalimat ana. Kenapa? Jawabul khitab. Apa di pesantren nggak ngajar begitu? Ngajar begitu nggak? Mengajar begitu nggak? Enggak, jawabnya jangan salahkan kiai. Dari sononya begitu. Kiai selamat, nggak jadi sodokan. Kenapa begitu? Dari sononya nggak ada begitu. Memang udah begitu lah. Jelas? Jadi kulum sudah sodok menyodok ini ya. Nyodok ismi. Ismi disandar ke Allahi. Allahi dengan Ar-Rahmani ikat mengikat. Sehingga Ar-Rahimi qada ya, memastikan bahwa ini kalam dari Allah sebagai pencipta, kita yang menjawab berhubungan dengan kita adalah hamba. Nah, itu peringatan ya. Dari itu maka
mudah-mudahan jadi menurut ilmu Allah. Atas pilihan khair atau syar, lagi yang memberi kepastian atas pilihan masing-masing. Benar gak? Benar gak? Benar. Pokok kalimat nggak disebut. Al-maklum antara yang bercakap cakap. Jadi sebenarnya kalau disebut bahwa pokok kalimat adalah mahdhuf ana bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan sodok menyodok begitu sama dengan pokok kalimat apa? Ana bismillahirrahmanirrahim, keterangan kalimat. Itu kan lebih asyik bilang sodok mujok. Naat man'un itu bikin pusing, tidak mengerti, ya. Kalau sodok menyodok maka ismi harus ikut bi penyodok. Baris setelahnya mesti kasrah. Nah, kemudian pada ismi ini disebut mudaf, menjadi disandarkan lagi dengan Allahi, menjadi bismillahi, keterangan kalimat. Itu ditentukan. Ar-Rahimi sama dengan pilihan. Kita pilih satu. Dari Allah itu khair atau syar. Pilih dua-dua. Dua-dua. Itu perlu dikatakan. Ini pilihan. Artinya pilih satu, tinggalkan yang lain. Mau syar, tinggalkan khair. Mau khair, tinggalkan syar. Nah, atas jawaban mana dipilih begini, Allah pemasti. Allah pemasti tergantung pilihan hamba. Allah tidak memaksa. Mau pilih syar, mangga dia leut. Iya, silakan dimakan, ya. Mau syar, silakan. Tapi dengan kata-kata syar dan khair, apa enggak ngeri syar? Ngeri enggak? Ngeri. Otomatis sudah menjadi dorongan. Wah, kalau syar mah puyeng. Lebih baik pilih syar, sudah memberi arah ke arah khair. Nah, tapi kalau dikatakan dengan nama, itu yang terlalu ceroboh, ya. Sebab membuat samar nanti antara ismi dengan Allah. Allah nama kok. Ismun juga bisa nama, tapi dengan kata lain ismun bisa juga dengan kata lain ilmu. Nah, kalau ilmu kemana? Kemana? Pahamnya? Pengertian. Jadi dengan ilmu Allah, pilih mana? Pilih mana? Ya, sebagai dalam pendidikan nggak boleh ditekan sana sini. Silakan pilih khair atau syar, lil khiyar. Pilih khair, buang syar. Bukan dibuang, jangan pilih syar. Pilih syar, jangan aduk dengan khair. Sebab kalau diaduk nanti jadi syirik. Kalau syirik ditindih, jadi tidak menentu. Jadi syirik apa? Nah, sekarang ada kata-kata memperkongsikan Allah. Ini kata-kata memperkongsikan Allah, apa bukan bingung orang? Ya? Bukan bingung orang? Dimaksud syirik ini menghadap-hadapkan satu dengan yang lain, dua yang bertentangan. Maaf kalau kadang saya katakan lacur, ya. Sebab kata kadaba di sini adalah menindih, ya. Tapi menindih ini sama dengan seperti orang melacur. Dalam arti boleh nggak melacur? Nggak boleh. Tapi bentuk pelacuran itu sama dengan menindih satu kepada yang lain. Sehingga kalau sudah ditindih yang mana? Ini khair, ini syar. Kemudian dua-dua ditindih, yang mana? Ya? Yang mana? Ini bukan, ini bukan. Yang mana? Ada tidak? Ada tidak ada. Artinya pada sebutannya itu dia ada. Tapi kalau adanya wujudnya yang ditunjukkan nggak bisa. Ini bayangan kan? Ini digambarkan bayangan begini.
Dibedakan dengan yang bukan bayangan, nggak ada garisnya ya. Ini menunjukkan bayangan. Dalam bayangan ada wujudnya? Nggak ada juga. Jadi ada tidak ada. Gimana? Jadi dengan demikian maka dikatakan Bismillahirrahmanirrahim tadi dengan atau atas pilihan. Kenapa? Sebab dua ilmu dari Allah membagi dua. Jadi Bismillah atas pilihan, atas pilihan salah satu dari ilmu Allah, khair atau syar. Lagi nanti silakan pilih, ditugaskan kepada kita oleh Allah sebagai hamba, Allah sebagai Khalik nanti yang memastikan Allah. Apa arti memastikan? Memastikan sampai itu kalau kita mau nancap di dada ditancap oleh Allah. Kalau berdasar yang benar nanti yang memberi ganjaran juga Allah, apa bisa nggak diganti oleh orang lain? Bisa? Nggak bisa.